Oke pemirsa, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, gimana nih kabarnya ya di pagi hari yang lumayan cukup segar gitu ya. Segar bugar gini ya Kang, betul. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya senang sekali saya Eka Amalia bisa kembali hadir menemani Anda di program Semangat Pagi ya. Nah, pemirsa, saya di sini telah ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Siapakah beliau? Tara. Halo, saya Ayang Raymond dari owner Jeep Tour Galunggung, Mamang Jeep Adventure. Biasa bawa wisatawan berkeliling kota dan kabupaten Tasikmalaya. Asik, mantap. Nah, ini menarik sekali bagi para pemirsa tentunya yang menyukai berwisata gitu ya, menyukai petualangan, kemudian trek-trek yang memicu adrenalin, betul Kang? Betul banget gitu. Nih, bagi para pemirsa yang menyukai petualangan tentunya, kemudian yang ingin berwisata fun gitu ya, heboh-heboh, happy-happy bersama keluarganya, temannya, bisa langsung saja kita ke Fun Off-Road ya Galunggung gitu. Nah pemirsa yang ingin tahu bagaimana keseruan dari Fun Off-Road Galunggung Kota Tasikmalaya ini, berikut cuplikannya.
Oke, pemirsa, itu dia tadi ya keseruan dari Fun Offroad Galunggung Tasikmalaya. Siapa sih yang tidak tertarik gitu Kang ya? Ya. Dengan kegiatan tersebut gitu, menarik sekali ini. Tentunya harus mencoba gitu. Kan mungkin dari apa sih masyarakat ada yang keluar kota gitu mencari ya, mencari seperti ini, ternyata di Tasikmalaya juga ada deh gitu. Kalau Betul, di Kang? ya betul. Kalau di Jogja kan ada Merapi. Di Bromo, di Jawa Timur ada Iya, Bromo kan. Bromo. Di kota-kota lain juga banyak kan. Di Bandung ada Cikole. Nah, di Tasik juga ada wisata adventure, wisata alam juga di Galunggung. Gitu. Wah, kita sekarang bincang-bincang lebih jauh ya terkait Fun Offroad dari Galunggung ini. Ya. Oke. Treknya nih. Ya. Treknya seperti apa sih, Kang? Gitu. Kalau misalkan itu ya, Ya. di sana. Kalau trek sih kita pasti cari trek yang aman buat penumpang ya. Khususnya kan kita bawa penumpang juga, diutamakan juga yang paling utama itu keselamatan. Betul, Keselamatan iya. itu paling utama bagi kita. Karena dari kadang-kadang kan dari jarak dari titik kumpul dari kota Tasik ke Galunggung kan lumayan cukup jauh. Iya, Bisa iya. sekitar kalau pulang pergi kita durasi 6 sampai 7 jam lah. Wih. Itu durasi sama makan, sama wisata di sana, sama Iya. perjalanan. Oh. Gitu. Jadi itu total semua itu bisa kurang bisa lebih lah gitu. Tergantung nanti si konsumennya mau lamanya, tapi maksimal di 6-7 jaman lah. Oh, maksimal Gitu. 6-7 gitu ya. Ya. Oke. Untuk treknya juga bervariatif. Apa Kita dari awal kalau misalkan kita berangkat dari kota Tasikmalaya, kita kalau misalkan rekan-rekan ada yang belum tahu, mungkin untuk Gen Z sekarang tuh belum tahu, dulu ada stasiun pengangkutan pasir Galunggung di Kecamatan Sukaratu. Itu sebetulnya dari tahun 80-an kalau nggak salah itu udah. Iya, Tapi iya. sekarang cuman monumen bentengnya aja sama areal itu, cuman nggak ada nggak ada Bukti, semacam ada bukti, ada sih, cuman berupa benteng, cuman nggak terurus gitu. Kalau itu dibikin apa ya sama pemerintah daerah, kayaknya mantap juga, kita bawa wisata tuh sampai edukasi juga gitu kan. Iya, Gitu. betul. Iya. Nah, dari sana kita masuk ke trek air ya, ada trek air, Wih, masuk ke sungai, itu yang paling seru, mantap. itu yang Iya. paling customer paling seneng kayak jadi Iya. main air, dijamin customer itu pasti basah. Kalau pasti basah pasti kotor, ya namanya juga off-road kan. Ya, betul banget. Cuman ya masih dalam taraf aman lah. Itu ada di daerah trek Sungai Ciponyo. Oh. Sebelum iya. masuk ke daerah wisata Cipanas Galunggung. Oh. Gitu. Itu kita bawa dulu main air di wisata, itu ada curug juga yang masuk ke sungai itu. Nah, bisa berselfie ria lah di sana, bisa foto-foto juga asik, gitu kan. Mantap. Nah, setelah itu kalau misalkan jalur kita masuk lagi, nah ke area Cipanas, cuman nggak langsung ke Cipanas. Oh, kemana Kita masuk tuh? ke sebelum Cipanas, kita langsung ke arah Pasir Datar. Iya, Pasir Datar, nah dari Pasir Datar mungkin di sana ada trek fun off-road yang mungkin nggak terlalu ekstrim ya. Namanya juga bawa penumpang lah gitu kan. Iya, asal keselamatan tadi asal ya. happy, penumpangnya selamat, happy, senang-senang ya udah. Nah, kita ke Pasir Datar, ada trek di sebelum masuk ke Pasir Datarnya ada trek off-road lah. Sekitar 10-15 menit bisa keliling di sana. Oh. Nah, setelah itu mungkin titik akhirnya ada di Curug Kahuripan, di bawahnya sebelah sananya Pasir Datar. Itu juga customer bisa berwisata alam di Curug Kahuripan, cuman agak jalan lagi ke beberapa kilo lah, ada 2-3 kiloan lah. Agak jalan lagi, cuman kalau yang senang sambil olahraga bisa nyampe ke curug itu. Tapi kalau nggak ini bisa renang di sungai yang ada di Pasir Datar. Ada juga. Ada juga. Wah, iya. Airnya cukup jernih dan aman bagi semua kalangan. Dari anak-anak sampai ya usia
lanjut juga aman lah pokoknya. Mantap, mantap. Mantap ini. Berarti menyuguhkan tadi sejarah-sejarah. Ya, betul. ya. Itu sebetulnya harus untuk memperkenalkan ketika wisatawan luar kota. Ya. Kita bisa jelaskan di Tasik itu ada ini gitu kan. Betul. Sejarahnya Galunggung juga kita ngobrol kan gitu. Terus sejarahnya Pasir Datar juga gitu kan kita ngobrol supaya mereka tahu bahwa di Tasik tuh banyak wisata alamnya dan sejarahnya pun nggak kalah sama kota-kota lain seperti Merapi lah gitu kan. Gitu. Iya. Wih, jalurnya juga. Nah, bagi para pemirsa tadi terbayang tidak jalurnya? Bagi yang tidak terbayang ya, tentunya harus mencoba langsung saja gitu ya, biar bisa merasakan gitu. Ya. Harus pokoknya kalau yang sensasinya kalau misalkan yang belum pernah merasain sensasi off-road ya pasti inilah gitu kan. Pasti seru lah gitu kan. Iya, betul. Soalnya emang saya juga, Kang, belum pernah. Oh gitu. Jadi cuman lihat aja di video-video gitu kan. Itu menarik sekali gitu kan, keren, seru banget gitu. Ya alhamdulillah kita juga beberapa kerjasama ya sama Dinas Pariwisata kota dan kabupaten lah. Terus juga sama hotel-hotel kan. Kita juga kerjasama ketika ada tamu-tamu dari luar yang memang bagus itu. Kalau misalkan khususnya di Kota Tasik ya memang agak susah ya untuk mengarahkan wisatawan tuh mau kemana gitu kan. Ya kalau di Tasik ya balik lagi ke kabupaten yang ada di Kabupaten Tasik lebih ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dulu juga sempat kita untuk berdiskusi untuk membuat areal wisata alam di daerah Uru Kawalu. Itu teh. Dulu sempat saya waktu zaman Pak PJ Pak CK. Beliau sempat saya ajak ke daerah Uru bersama Pak Kadis Pora Budpar kali ya, Pak Dedi. Sempat survei ke sana, cuman titik lanjutnya mungkin keburu Pak CK keburu dipindah juga. Jadi nanti mudah-mudahan nih untuk sekarang kan kita di kota udah ada pemimpin baru. Nah kita juga nanti bisa ngobrol, mudah-mudahan bisa lanjut. Supaya apa? Supaya di kota Tasikmalaya bisa banyak tempat-tempat wisatanya gitu kan. Saya juga bingung kadang-kadang kalau saya diam di kota mau ngarahin wisatawan bingung juga. Paling ada wisata kuliner paling ke Situ Gede. Gitu kan. Nggak bisa, paling wisata-wisata yang seperti kekerajinan payung lah apalah kalau pilih. Cuman kan kalau saya di profesi saya kan khususnya untuk pengenalan wisata alam. Jadi memang harus disediakan tempat yang memang berupa trek yang mendukung gitu kan. Sedangkan kalau di Urug memang harus ada pemberesan juga untuk trek-treknya untuk keselamatan penumpang gitu. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa jadi jangan hanya ke Galunggung. Kita juga banyak wisata-wisata alam lainnya gitu kan. Iya betul. Gitu. Agar banyak sekali gitu ya yang tertarik, tertarik. Ini Galunggung saja sudah banyak yang tertarik. Apalagi kalau misalkan banyak gitu. Betul. Iya. Siap pemirsa, ini segmen pertama juga sudah sangat seru sekali ya terkait off-road ini gitu. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjut berbincang-bincang, chit-chat dulu. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Wih, pemirsa tentunya saya Eka masih bersama narasumber tentang off-road ya. Mau dipanggil apa? Kang apa tadi? Mamang Jeep. Asik, Mamang Jeep aja. Kenapa ada sejarahnya sebetulnya kenapa disebut Mamang Jeep? Ketika dulu sempat saya buka trek di Lanun, sempat kerjasama juga sama Pak Taufik dan Lanun sekarang nih, suruh buka trek off-road di Lanun. Dulu sempat jalan setahun lebih lah.
Mm-mm. Nah, kenapa disebut Mamang Jeep ya sejarahnya di sana. Kan penumpang tuh, penumpang Iya, iya. biasa kan ada selfie pengen fotoin misalkan Mamang Jeep, nih pang fotoin gitu kan. Nah kebetulan tuh rekan-rekan semua ke saya nyebutnya udah Jadi nyebut disebutnya itu, Mamang Jeep aja Mamang gitu. Jeep aja. Wih. Iya. Oke, jadi sebutan sampai sekarang ya. Sampai sekarang Dari sampai customer, sekarang dari saya bikin apa travel yang namanya Mamang Jeep, travel khusus ke Galunggung namanya Mamang Jeep Adventure. Itu sejarahnya gitu kan. Oke, oke, oke. Biar apa nggak mudah ya cepat diingat juga Ingat Mamang ya, Jeep kan Mamang simpel Jeep gitu kan. Oh Iya. iya, oke, Mamang Jeep ya. Lucu sih sebetulnya. Iya, emang itu dari apa tadi, customer ya? Ya customer pengen foto, pengen selfie, misalkan berhenti dulu pengen foto, ada view-nya bagus kan. Kalau anak-anak sekarang, Mang berhenti dulu pengen selfie di sini, pengen foto atau video gitu. Iya. Mamang Jeep tolong Mamang fotoin Jeep, gitu. nggak tahu namanya, jadi Mamang. Nah gitu Mamang Jeep disebutnya. Padahal saya Kamalia masih tetap bersama Mamang Mamang Jeep. Jeep. Oke, pemirsa, tadi ya menarik terkait trek di Galunggung gitu, treknya seperti apa, perjalanannya gitu, beberapa jam tadi ya, 6 jam paling maksimal ya, Ya tadi teh? 6 jaman lah. 6 jaman gitu. Kemudian tadi juga disediakan berbagai wisata Ya. dilewati ya, Ya. berbagai wisata gitu. Kemudian ingin tahu paket yang ada gitu ya di Off-Road Galunggung ini apa saja? Untuk paket wisata tur ke Galunggung ini ada paket yang tentunya driver dan unit mobil ya. Ya. Nah, terus termasuk tiket-tiket juga kan ada tiket Cipanas, ada tiket sama Pasti Datar. Oh, beda-beda berarti ya, Teh? Itu beda-beda wilayah sebetulnya. Terus kita juga kasih air mineral dan nanti ada paket liwet tuh. Jadi kita terakhir setelah main di Curug Kahuripan atau di sungainya, nanti kita naik lagi ke atas, nanti kita makan bareng ada warung di Pasti Datar itu, Iya. makanan khas sana lah. Ada liwet komplit. Pokoknya suasananya di gunung, makan liwet komplit, aduh udah capek pasti jamin enak lah gitu kan. Betul, betul. Untuk satu mobil itu maksimal 4 orang, 4 orang penumpang. Maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang. Jadi di pinggir supir 1, di belakangnya 3 gitu. Itu maksimal. Nggak bisa lebih soalnya kan banyak nih customer yang, Kang, aduh ini nambah dong 1 orang, ini tanggung nih kurang. Nggak bisa gitu juga soalnya kita tuh ini keselamatan ya. Iya, Soalnya kalau misalkan kelebihan muatan takutnya ada apa-apa di jalan, soalnya bukan hanya jalan raya. Kita masuk ke trek-trek yang nggak umum lah gitu kan, trek off-road intinya gitu. Jadi ya mohon maaf ketika permintaan customer seperti itu kita nggak bisa gitu. Jadi tetap keselamatan yang utama. Nanti si customer juga dikasih helm. Dikasih helm biar standar keselamatan. Gitu kan. Itu kasih helm juga, takutnya kan mobil goyang-goyang, kan ada besi roll bar kan, takutnya si kepala kejedot atau gimana kan aman kalau pakai helm gitu. Oke, jadi standar keselamatannya memakai helm. Selain itu apa saja? Apalagi? Selain itu mungkin apa ya? Udah sih kalau misalkan paketnya cuman tiket, free tiket, mobil sama drivernya, air mineral dan paket liwet komplit. Setelah itu ya mungkin pulang ke tempatnya masing-masing gitu. Dari satu titik ke titik yang sama gitu. Oh iya. Berarti kalau semisal customer itu ada di Hotel Anu misalkan, berarti itu dijemput atau seperti apa? Ya, kalau misalkan khusus di area Kota Tasik, jadi antar jemput di titik yang sama. Misalkan di Hotel A, pulang ya di Hotel A lagi. Misalkan atau misalkan bukan di hotel nih, apakah di tempat-tempat terbuka seperti di Dadaha misalkan. Iya. Ya pulang pergi ke Dadaha lagi gitu. Jadi di satu titik yang sama. Pulang perginya gitu. Oke. Wah. Kalau untuk anak-anak misal itu tetap 4 orang juga sama. Kalau anak-anak, apalagi kalau misalkan ini ya tetap. Kalau anak-anak kan tetap harus ada peran orang tua juga. Iya, pendamping ya. Pendamping harus, itu mah wajib. Soalnya kan kenapa? Dari jarak Kota Tasik ke Galunggung kan lumayan jauh juga gitu kan.
bisa sampai 40 menitan lah sampai ke trek Ciponyonya. Soalnya kita keliling dulu ke areal itu yang tadi stasiun yang di Sukaratu ya. Iya. Nah, Stasiun. tetap soalnya kalau misalkan cara dipangku cuman dipangku. Soalnya kenapa kalau misalkan ini kan kita juga nggak mau disalahkan ya untuk keselamatan penumpang. Nanti kan kalau misalkan si penumpangnya udah tanggung jawab, takutnya kan di luaran kan ini juga ya. Makanya mau tidak mau satu mobil itu 4 orang. Itu untuk keselamatan bukan untuk apa-apa gitu. Itu mah harga mati lah. Takutnya kan ada apa-apa, kita juga yang disalahin gitu ya. Seperti itulah. Iya, mantap sekali. Gak kebayang sih keseruannya itu seperti apa. Kalau misalkan mungkin perempuan ibu-ibu, wah itu mah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih seru sebetulnya. Iya. Ketika masuk trek air tuh pokoknya ngeluarin suara yang sekenceng-kenceng ya. Paling seru. Tapi ya si driver juga senang gitu kan, tambah ini lagi. Cuman ya itu tadi kita cari trek-trek yang mungkin nggak terlalu ekstrim. Ya namanya fun adventure ya harus fun gitu. Iya, betul. Harus seneng lah gitu bawa penumpang gitu. Dan alhamdulillah selama ini dari dulu kelihatannya kan banyak lagi operator-operator lagi, bukan hanya saya. Ada operator-operator lain yang mungkin dari komunitas Jeep Tour Galunggung, ada KJTG, ada wisata Jeep Tasik, WJT asal nama. Terus SJC, ada Skin, ada banyak, ada beberapa operator lain, mungkin bukan hanya saya. Jadi satu kesatuan sebetulnya. Iya. Satu kesatuan, cuman beda operator, beda agent lah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan agent yang lain butuh kita pasti ngikut. Ya begitupun agent mereka gitu. Kalau mereka butuh unit misalkan, soalnya masih terbatas sih. Si unitnya masih terbatas, jadi nggak terlalu. Kalau ada sekarang lagi libur panjang atau nanti tuh ada munggahan ya. Wah, Kemarin kan sempat kurang mobil, bingung gitu kan. Wisatawan banyak. Iya. Apalagi yang di luar kota tuh pengen gitu kan. Soalnya alhamdulillah wisata adventure ke Galunggung tuh udah nyampe ke keluar kota lah, udah nyampe. Jadi orang lain ke Tasik langsung nyari ke sana. Itu siapapun agennya pastilah ini kan. Kadang-kadang kita tuh kurang unit sebetulnya, masih ya kalau dikumpulin ya ke 100 mobilan mah masih ada lah. Semua operator itu pun masih kurang. Kalau di suasananya libur panjang sama menghadapi hari-hari besar lah. Kalau liburan masih belum ketampung gitu. Masih butuh ini gitu kan. Bisa juga kerjasama dengan apa gitu ya, biar membantu gitu kan fasilitasnya. Kadang-kadang kita pun kerjasama sama orang di luar daerah Tasik, misalkan ada Jeep dari Ciamis yang biasa mengambil wisata, misalkan dulu ada di Sangkaak tuh. Iya. Nah, kita panggil lah ke sini bantu ini gitu di sini. Jadi apalagi kalau anak off-road kan ngeling lah. Satu sama lain pasti saling ya. Saling. Seru lah. Kita bisa ngumpul juga, bisa lebih kenal sama operator lain, sama driver lain gitu kan. Kita tiap hari silaturahmi aja di Galunggung gitu. Iya, keren. Sebelum misalkan di Curug Kahuripan penuh ada operator lain, kita diam dulu di atas. Ketika mereka naik, kita baru turun gitu. Iya. Tapi nanti ketemu di Pasir Datar tuh kan luas. Nanti pokoknya wajib nyoba lah, ke sana lah. Iya dong, sama tim. Sama tim nih nanti tuh sama tim juga. Iya, ke sana. Mantap sekali. Seru, pokoknya seru. Iya, pemirsa, aduh sekali lagi ini bagi yang belum mencoba, bagi yang sudah mencoba juga di mana gitu, coba sekarang di Galunggung. Ya, sementara yang ada ini ada Galunggung, banyak sih wisata-wisata lain yang belum ke explore, seperti halnya kan ke Curug Badak. Nah iya. Curug Badak sekarang kan ada kayak di Lembang lah. Kalau saya bilang bisa disebut gitu, soalnya lihat situasinya kan pinus gitu kan. Ada pemandangan air panas di sana sekarang. Bisa camping juga. Cuman saya lagi nyari untuk sesi off-road yang di sebelah mana nih.
iya. gitu kan. Iya. Kalau misalkan Untuk treknya ya. ngetrek, soalnya kalau ke sana sih pakai mobil biasa juga bisa gitu. Nah, betul. saya lagi nyari peluang untuk trek off-roadnya. Meskipun misalkan di sekitaran sana ada, nanti kita bikin dan mungkin kita koordinasi nanti sama perhutani juga di sana. Biar gitu. bertambah Ya, juga. nanti bukan hanya Galunggung kan, Iya, nanti ada di betul, Curug off-roadnya Badak, di banyak Urung sekali. Kawalu atau di mana. Jadi kita banyak menawarkan ke wisatawan tuh bukan hanya Galunggung, banyak wisata Banyak lainnya banget gitu kan. Ya. Oke, siap. Oke, pemirsa, kita akan lanjut usai jeda berikut ini ya. Seru sekali bukan? Ya. Oke, tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Siap, wih mantap pemirsa. Terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masih bersama Mamang Jeep. Ya pemirsa, wih tadi kita sudah banyak berbincang nih terkait off-road Galunggung ini gitu ya. Dan tadi Mamang juga berharap banyak lagi wisata-wisata Ya. gitu ya, di Tasik Betul. ini gitu. Bisa mengangkat tentang wisatanya nanti, Ya. kemudian makanan khasnya, kemudian budayanya gitu. itu Betul, Mang. paket komplit kalau itu ada tuh udah Banget. paket komplit banget ya. Tambahan lagi Mang, gimana nih apa sih rencana ke depannya gitu? Rencana kedepannya sih yang pasti kita terus mengeksplor wisata-wisata yang ada di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga perlu data dari pemerintah untuk kemana saja sih kita bikin kita mengarahkan wisatawan gitu. Iya, seperti iya, itu. iya. Sedangkan kan ada juga program desa wisata sekarang. Iya, iya, Itu iya, itu iya, juga bisa bisa kita kerjasamakan gitu kan sama pemerintah desa setempat misalkan. Nah sekarang lagi dibikin di daerah Padakembang kalau salah, di daerah Sitiis. Mudah-mudahan terrealisasi. Kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat untuk mengembangkan juga wisatawan. Kita mengarahkan ke sana. Di sana kan ada pemandian air panas juga di Sitiis. Oh iya, iya, iya. Nah kita tetap kalau misalkan wisata adventure atau fun off-road kan tetap harus ada jalurnya. Nah kita lagi cari juga. Mudah-mudahan ke depan mungkin lebih bisa lagi ada tempat-tempat wisata. Supaya kita nggak bingung juga, cuman bukan hanya ke Galunggung, bisa ke tempat lain juga. Itu yang harapannya sih. Supaya lebih berkembang lah. Iya, Gitu iya, kan, betul, bisa misalkan ada di daerah Cipatujah atau di daerah Taraju gitu kan. betul lah. Itu juga bisa dikembangkan, cuman ya kalau Taraju mungkin nggak dari Tasik juga. Tasik paling pakai travel biasa, nyampe sana betul. baru keliling off-road paling gitu. Soalnya jarak Tasik Tarajunya lumayan jauh, Lumayan. apalagi ke Cipatujah ya. Tapi sebetulnya wisata alam Tasik gak kalah sama kota-kota lain lah, soalnya banyak yang belum tereksplor aja gitu. Iya, iya, iya. Betul sekali. Betul Kalau sekali. udah tereksplor mah mantap lah. Banyak daerah-daerah yang memang ada berpotensi untuk dijadikan wisata. Itu aja. Iya. Tadi disebutkan tadi juga ya, apa tadi Curug Badak ya? Curug maksudnya Badak, di itu yang dekat-dekat lah dari daerah Cisayong. Cisayong, iya. Itu kan bisa tembus juga ke wisatanya Talaga Bodas yang ada di Garut. Cuman si jalannya belum tembus, belum tembus, belum. Menemukan mungkin atau Udah tembus, udah. cuman ya masih alam inilah alam. alam banget gitu ya. Gitu belum. Kemarin seperti coba sama tim kita tuh, Iya. tapi kalau kondisi seperti itu mungkin kalau bawa wisatawan nggak bisa. Soalnya banyak trek-trek miring. Alah, iya. Jadi negatifnya terlalu besar gitu kan, resikonya terlalu besar juga gitu Iya, kan. iya. Makanya di ini dulu cari dulu daerah-daerah yang aman gitu supaya wisatawan seneng lah gitu. Oh iya. Kalau di Galunggung itu pemula juga worth it. Kalau di Galunggung mah alhamdulillah lah. Kalau Galunggung mah mau umur berapapun asal jangan balita aja.
Kalau balita masih digendong masih ini takut iya, takut nanti lah soalnya Trek itu ya. soalnya kan dari getaran mobil kan dari ya ini kita juga nggak bertanggung jawab nggak mau ini gitu kan. Ya kecuali ya umur 5 tahunan lah, 5 tahun ke sana udah ini. Insya Allah lah jalur Galunggung aman gitu. Aman, mantap ya. Nah itu setiap trek tadi kan ada di Curug dulu, berarti itu dikasih waktu gitu Kasih ya waktu di sana. ya. Oh iya, iya. Jadi selama 6 jam itu nggak harus ini mau pulang dari Pasir Datar kan, aduh pengen renang nih di Cipanas kita tunggu. Oh alah. Kita tunggu sampai misalkan 1 jam atau 1 jam misalkan. Nah setelah itu baru naik lagi baru pulang. Biasanya seperti itu sih. Kalau misalkan mau ke Cipanas terakhir bisa, atau mau ngopi di shelter Galunggung ada tuh tempat kafe apa di shelter gitu. Nggak mau ke Cipanas main ngopi ada tempatnya ada shelter sana. Kita sana kita tungguin. Dengan waktu yang mungkin durasi 6 jam itu kepake gitu kan. Iya, oke. Daripada kebuang sedikit gitu ya, jadi memanfaatkan banget gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa keburu-buru. Nah, iya. Dibikin santai aja gitu. Jadi driver pun sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol kan. Si ini juga penumpang juga mau berendam dulu di Cipanas, apa mau ngopi kan. Jadi ngerasa apa ya, ngerasa santai gitu nggak ke ini. Gitu. Menikmati kan, ya lebih ke menikmati ya. Gitu. Mantul. Jadi bagi para petualang gitu ya, pecinta adventure gini, langsung gaskeun gitu. Dan nih memang gimana caranya yang ingin gabung ke komunitas ini gitu. Kalau misalkan mau gabung atau mau order ya intinya, bisa ke Bambang Jeep Adventure atau ke kalau di IG nama saya langsung kayak The Ayangs, THS_AYANXZ. Kalau di Facebook ada Rahadar Nujaman atau Bambang Jeep ada di ini. Bisa langsung ke sana atau ke kontak saya langsung nanti ada nanti di kalau ke medsos nanti kasih kontak langsung gitu. Oh iya, jadi bisa langsung ya menghubungi. Bisa langsung. Tuh, gaskan Pokoknya dijamin seru lah. Gaskan. Aman, nyaman, fun. Asik. Madep ya. Oke, mantap. Nah, bagi para pemirsa juga yang apa ya, bukan bingung sih, maksudnya penasaran dengan harganya tapi tidak akan di-spill di sini. Langsung saja hubungi gitu Betul Bang ya. Langsung saja hubungi berapa sih gitu ya. Kalau kita mau ke sana gitu, oke. Nah, Mang ada ini tadi juga dengar-dengar di Ramadan ini mau ada nggak sih gitu? Mudah-mudahan kita juga berembuk sama operator lain. Nanti juga sebelum puasa mungkin ya. Apakah kita mau mengadakan juga? Ya kalaupun ada mungkin waktunya dari sore. Dari sore menuju ke bisa dipakai di sana juga, bisa pakai buka bersama juga kan di sana, soalnya ada warung juga kan di sana. Bisa paket buka bersama di Pasir Datar, bisa paket buka bersama juga di Cipanasnya. Dengan untuk kemungkinan kita masih bisa beroperasi gitu. Paling ya yang ngaturnya nggak dari pagi, kalau hari-hari biasa kan dari pagi. Nah kita di atas jam 12 misalkan dari jam 2 lah misalkan. Siap. Bisa lah insya Allah, nanti kita rembukan sama operator lain, mudah-mudahan bisa, kita juga masih bisa inilah. Kasihan driver soalnya pokoknya mata pencahariannya di sana. Gitu kan masih bisa kerja lah gitu ya. Iya, siap. Terakhir nih Mamang, harapannya apa, Mang, boleh sampaikan? Harapannya semoga para operator Jeep Tour yang ke Galunggung ya bisa berkembang. Iya, amin. Dan harapannya ke depan tempat wisatanya juga tambah banyak. Amin. Itu kan tambah rame juga gitu kan si wisatawan ya yang datang ke Tasiknya gitu kan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan maju bersama gitu kan. Bukan hanya tour leadernya, dari pemerintahannya, dari itu harus sinergi semua gitu kan. Semuanya berkolaborasi. Ya itu kalau nggak ini nggak jalan susah banget untuk bisa maju gitu kan. Gitulah. Mantap, keren, makin maju pokoknya ya. Makin maju pokoknya kota Kabupaten Tasik makin maju lah. Ya gitu. Jaya lah makin Jaya maju.
Iya pemirsa, bagi para pemirsa yang tadi pecinta petualang, kemudian senang beradventure, menembus bebatuan-bebatuan gitu ya. Kemudian tadi air-air basah-basahan gitu ya, mantap. Dan diakhiri dengan kita nanti makan-makan liwet, aduh keren. Pokoknya ini mah full mantap dengan pemandangan Gunung Galunggung yang super masya Allah sekali. Oke, langsung saja nanti hubungin Mamang Jeep. Oke siap Mamang, terima kasih banyak. Terima kasih di Radar sama-sama TV. Radar TV Mudah-mudahan ya. kedepannya semakin jaya, semakin Amin. maju dan semakin berkolaborasi Ya. tadi ya, bersinergi Amin, bersama-sama amin. gitu. Oke pemirsa, terima kasih banyak juga telah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program Semangat Pagi ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.